Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam Cool Online kita malam hari ini. Kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan kembali belajar tentang topik firman Tuhan, tentang kasih yang mula-mula dalam berkomunitas di Cool. Kasih yang mula-mula dalam berkomunitas di Cool, ya Bapak Ibu. Tidak jauh beda dengan topik firman Tuhan yang kita pelajari di minggu kemarin, yaitu kasih mula-mula dalam hidup orang percaya. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang kasih yang mula-mula dalam Cool. Kita akan sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kembali pada kasih mula-mula merupakan sebuah pesan yang sangat penting bagi kita hari-hari ini yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin pesan Tuhan yang sering kita dengarkan, bagaimana hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat ya Bapak Ibu. Untuk itu Tuhan mau supaya kita semua memiliki persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua dengan cara kita memiliki kasih itu kembali. Kita memiliki kasih yang mula-mula itu Bapak Ibu. Seperti apa itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang membuat kita memiliki keintiman ataupun kerinduan untuk senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kita merindukan, kita menginginkan lebih dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kasih mula-mula. Jatuh cinta kita, semangat kita hanya untuk Tuhan. Dan saya percaya kita pun adalah bagian orang-orang seperti itu ya Bapak Ibu, dimana setiap hari kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita, semangat yang senantiasa berkobar-kobar untuk memuji, melayani, menyembah Tuhan Bapak Ibu. Malam hari ini kita diajarkan agar mungkin ada di antara kita yang mulai hambar, udah mulai tawar hati karena situasi dan keadaan tertentu. Nah, malam hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita boleh kembali memuji Tuhan, kembali datang kepada Tuhan dengan semangat yang baru, dengan hati yang senantiasa menyala-nyala Bapak Ibu. Kita kembali lagi kepada kasih yang mula-mula itu seperti jemaat-jemaat yang pertama dahulu Bapak Ibu, di mana mereka senantiasa bertekun. Mereka bertekun untuk memuji Tuhan. Mereka senantiasa menyembah, berdoa, bahkan mendengar firman Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita juga seperti itu. Mungkin di dalam Cool kita boleh memberikan hati kita, memberikan waktu kita di setiap hari Selasanya untuk bisa berbagi sharing, untuk bisa saling melayani, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin membuat kita bisa kembali pada kasih yang mula-mula itu ya Bapak Ibu. Kasih yang mula-mula tidak hanya nampak nyata dalam kehidupan disiplin rohani kita, melainkan nampak juga dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Bukan hanya sekedar kita aja yang bisa mengalaminya Bapak Ibu. Apabila kita sudah merasakan bahwa kasih itu ada dalam diri kita, mari kita juga menginterpretasikannya kepada orang lain. Mari kita menjadi dampak. Mari kita perlihatkan kita bahwa kita memiliki kasih itu, kita boleh melayani satu dengan yang lainnya, kita boleh menjadi berkat, kita boleh saling mengingatkan supaya di antara kita juga memiliki kerinduan yang sama untuk senantiasa memuji, untuk senantiasa mengenal Tuhan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kita boleh kembali kepada kasih yang mula-mula itu dengan cara senantiasa rindu untuk bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Senantiasa rindu untuk bersekutu dengan orang percaya lainnya Bapak Ibu. Itu yang dinamakan kasih yang mula-mula. Itu yang dinamakan agar kita boleh kembali kepada kasih yang mula-mula itu, kita harus memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan orang percaya lainnya Bapak Ibu. Khususnya seperti Cool kita ya, mungkin kita sudah lama tidak bisa berkumpul semuanya dalam Cool kita karena situasi hari-hari ini yang masih belum selesai wabah pandemi virus corona ini. Namun kita percaya kerinduan kita apabila kita bawa dalam doa kita dengan penuh keyakinan, kita percaya di saat yang indah
kita boleh bertemu, kita boleh kembali duduk bersama untuk memuji memuliakan Tuhan dalam kul kita Bapak Ibu. Kita harus memiliki kerinduan yang sama untuk bisa berkumpul bersama orang-orang seiman kita, berkumpul dengan komunitas kita, terlebihnya di kul kita ya Bapak Ibu. Nah, untuk kerinduan kita itu, kita harus senantiasa bertekun, kita harus senantiasa bersama-sama memberikan hati kita. Jangan hanya untuk diingatkan baru kita mengingat itu kul, namun biarlah kita senantiasa mengingat bahwa hari Selasa itu ada kul, ada kebaktian, dan kita boleh saling mengingatkan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu, karena kita tahu di saat kita bertekun, di saat kita percaya, di saat kita saling mengingatkan, maka roh Tuhan ataupun kuasa Tuhan akan hadir di antara setiap kita Bapak Ibu. Jangan seperti orang yang suam-suam kuku, di mana mereka harus senantiasa terus diingatkan untuk datang ke kul, untuk memuji Tuhan, untuk kalau ada kebaktian harus didorong-dorong supaya ikut. Namun saya percaya di antara kita tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita semua adalah orang yang setia, orang yang senantiasa bertekun, yang senantiasa ikut menanti-nanti kedatangan Tuhan dengan cara kita memperlengkapi kehidupan kita, memiliki kerinduan akan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita boleh buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Apa yang dilakukan jemaat mula-mula saat mereka menantikan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 46, demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini yang mereka lakukan. Inilah cara hidup jemaat yang pertama. Setiap hari mereka memuji Tuhan, mereka bertekun seperti yang sudah kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu ya. Mungkin kita tidak bisa berkumpul-kumpul seperti yang biasa kita lakukan, namun kita tidak pernah lupa kalau setiap hari Selasa itu kita ada kebaktian. Mungkin ada kita yang melakukannya di rumah, ada yang mungkin bisa berkumpul beberapa orang, namun saya percaya kerinduan kita itu apabila kita bawa di dalam doa kita, suatu saat akan terjawab oleh Tuhan dengan waktu dan yang indah Bapak Ibu. Seperti bagaimana cara jemaat yang pertama, kita juga harus melakukannya hari-hari ini. Kita harus bertekun, kita harus sehati berkumpul. Kalau ada acara-acara ibadah, kita harus sehati Bapak Ibu, kita harus bertekun. Jangan ada yang undur, jangan ada yang patah semangat, jangan ada yang suam-suam kuku, melainkan kita harus tetap menyala-nyala, berkobar-kobar untuk memuji Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan berikan bagi kita, apa yang Tuhan mau perlihatkan bagi kita saat kita sudah memiliki ketekunan ataupun kesehatian kita dalam memuji Tuhan. Seperti yang mereka lakukan, setiap hari mereka berkumpul bersama memuji Tuhan. Mereka bersuka cita, memecah-mecahkan roti. Yang dimaksud dengan memecah-mecahkan roti dan makan roti itu bukan hanya sekedar makanan jasmani Bapak Ibu ya. Roti yang dimaksud adalah firman Tuhan. Seperti yang kita lakukan malam hari ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita bersuka cita, dan selanjutnya Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa yang baru bagi kita. Seperti yang mereka sudah alami Bapak Ibu, setiap hari jumlah mereka bertambah. Demikian juga kita percaya saat kita melakukannya dengan tulus hati tanpa paksaan, kita boleh akan melihat penuaian jiwa akan terjadi dalam kul kita Bapak Ibu. Kita akan melihat pertolongan Tuhan melalui jemaat dan jiwa-jiwa yang baru itu akan terlihat dalam kul kita, melalui kesatuan hati kita, melalui ketekunan kita, melalui setiap apa yang sudah kita lakukan hanya untuk Tuhan Bapak Ibu. Terus yang kedua, memiliki semangat untuk bertumbuh secara rohani. Yang tadi kerinduan, memiliki kerinduan untuk senantiasa bersama, sekarang memiliki semangat untuk bertumbuh secara rohani Bapak Ibu. Setelah kita bisa berkumpul, kita sudah berkumpul bersama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama,
seperti mutukul kita itu yaitu bertumbuh bersama. Setelah kita bertumbuh bersama, maka kita akan memenangkan jiwa Bapak Ibu. Dalam kul kita, jemaat yang memiliki kasih mula-mula bukan hanya memiliki kerinduan untuk sekedar berkumpul saja Bapak Ibu. Kita tidak hanya enak-enaknya setiap hari Selasa berkumpul di sana, berkumpul di sini, bukan. Namun tujuan kita adalah untuk bertumbuh bersama secara rohani Bapak Ibu. Kita harus memiliki semangat untuk bertumbuh bersama dengan cara kita datang ke kul dengan semangat. Kalau waktunya sudah untuk kul hari ini, kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk kita boleh datang ke kul. Jangan dengan terpaksa Bapak Ibu, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, mereka berkumpul dengan tulus hati, bukan dengan paksaan. Mereka bersuka cita, mereka memecah-mecahkan roti, mendengarkan firman Tuhan bersama. Dan setelah itu mereka bertumbuh, mereka memenangkan jiwa. Jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Mereka termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu. Saya percaya semua kita akan Tuhan selamatkan. Semua kita adalah hamba yang memiliki kasih mula-mula itu Bapak Ibu. Mari kita datang ke kul, kita belajar di kul, saling melayani. Yang mungkin yang belum bisa berdoa, kita mulai dari hal-hal sederhana. Misalkan berdoa makan, berdoa ucapan syukur, ataupun belajar jadi bawa pujian. Nanti kita bisa keluar dari situ Bapak Ibu menjadi pendoa syafaat, menjadi WL. Mungkin kalau ada acara-acara tertentu, kita percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan, asal kita mau belajar, asal kita mau memulainya dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Yang terutama kita boleh menjadi berkat bagi semua orang, terkhusus untuk sesama kita orang percaya Bapak Ibu. Kita boleh buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11, supaya kita boleh saling melayani satu dengan yang lainnya. Kita boleh membacanya. 1 Petrus 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Apabila kita sudah berkumpul bersama, kita memiliki kerinduan untuk bertumbuh bersama, maka kita harus saling mengingatkan, saling melayani satu dengan yang lainnya. Apabila ada yang lebih tahu mungkin firman Tuhan di antara kita, kita boleh sharing satu dengan yang lainnya. Jangan kita simpan sendiri pengetahuan kita boleh berbagi, sebab yang mengetahui ataupun yang mengenal firman Tuhan itu tidak diukur dengan usia ya Bapak Ibu ya. Asal kita mau belajar, kita boleh menjadi dewasa dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Kita saling melayani, kita boleh saling berbagi, menasehati, kita boleh saling menegur. Apabila ada di antara kita mungkin yang kurang mengerti, kita saling melayani Bapak Ibu seperti yang mereka lakukan, seperti hidup-hidup orang percaya dahulu Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah kita bertumbuh secara rohani, yang ketiga, menyatakan kasih kepada sesama saudara seiman. Kita menyatakan kasih kita kepada sesama saudara seiman Bapak Ibu. Kita sudah memiliki pertumbuhan iman, berarti kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Bila kasih itu sudah ada dalam kehidupan kita, maka kita juga harus berdampak, terkhusus untuk sesama saudara seiman kita Bapak Ibu. Saudara sesama seiman kita itu yaitu ada di antaranya mungkin dari lingkungan kita, dari kul kita, bahkan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi dampak Bapak Ibu. Kul adalah sebuah keluarga rohani bagi kita. Di dalamnya kita bisa menemukan bapak, ibu, kakak, dan adik rohani kita. Ya, di kul itu sebuah wadah yang luar biasa bagi kita ya Bapak Ibu ya. Walaupun kelompok kecil, kita bisa menemukan bapak rohani kita di sana, kita bisa menemukan ibu rohani kita, kakak, bahkan adik rohani kita. Di dalamnya kita bisa bertumbuh bersama, belajar bersama Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin kita tidak berani berdoa,
tidak berani bawa pujian ataupun hal-hal kecil seperti sering. Nah, setelah kita mulai mengikuti kul, saya percaya di situ kita diajarkan, di situ kita dibuat mengerti supaya kita saling membangun, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Apabila seseorang memiliki beban, kita boleh topang dalam doa. Mungkin tidak diukur dari segala pemberian kita ataupun sesuatu yang kita miliki, itu bukan tolak ukur sebuah kasih Bapak Ibu. Kasih itu saat kita boleh saling mendukung dengan doa, saling mengingatkan, saling melayani satu dengan yang lain, itu yang dinamakan kasih Bapak Ibu. Dan biarlah kita boleh terus bertekun di dalamnya. Kita memiliki kasih yang besar, khususnya dalam kul kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya supaya kita boleh bertumbuh bersama. Kita boleh memiliki keyakinan iman kita di dalam Tuhan semakin hari semakin luar biasa, dan saya percaya jumlah kita juga akan semakin Tuhan tambahkan Bapak Ibu. Nanti saat kita sudah memulai kul, saya percaya jiwa-jiwa yang baru juga akan banyak yang datang. Kita akan melihat bahwa pekerjaan Tuhan luar biasa dalam kul kita Bapak Ibu. Mari kita tanamkan kasih itu ada dalam diri kita supaya kita boleh berdampak. Mari kita layani satu dengan yang lainnya. Apabila ada saudara kita yang dalam keadaan sulit, mari kita bantu dalam doa mereka. Sebisa kita boleh saling berbagi. Kita tunjukkan bahwa kasih itu ada dalam diri kita Bapak Ibu, dan kita boleh keluar dan orang lain bisa melihat bahwa kasih Kristus ada dalam diri kita. Kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi terang, baik itu dalam keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan dimanapun kita berada Bapak Ibu. Biarlah kasih Bapa ada juga dalam kehidupan kita. Kita tahu kasih Bapa itu adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak memperdulikan balasan Bapak Ibu ya. Kasih Bapa itu adalah murni, kasih yang tidak mementingkan balasan apapun itu, kasih yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Biarlah kita memiliki itu semua Bapak Ibu, dan kita saling mendukung, saling mendoakan supaya tidak ada yang meninggalkan iman percayanya di antara kita. Bahkan kita juga bisa berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan supaya bisa mengenal Tuhan lagi, supaya mereka bisa datang ke kul, mereka mengenal Tuhan melalui lingkungan kita, melalui perkumpulan-perkumpulan kita dalam setiap ibadah-ibadah kita Bapak Ibu. Apabila kita melakukan ibadah dengan tulus hati, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di setiap pelayanan kita, di setiap apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kita senantiasa memiliki kasih Bapa dalam hidup kita, kasih yang tanpa batas Bapak Ibu ya. Kita mau terus kasih itu dalam diri kita, jangan ada yang tawar hati, jangan ada yang hambar. Mari kita senantiasa menyala-nyala untuk memuji muliakan Tuhan. Setiap hari mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan, kita jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Jangan pernah kita mengandalkan kemampuan kita, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dan di situ kita akan dibangun, kita akan semakin diteguhkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Sebagai penutup buat kita malam hari ini, mari kita kembali pada kasih yang mula-mula, jemaat yang senantiasa berkobar-kobar dan menyala-nyala, memiliki semangat untuk bertumbuh bersama. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus terus menyala-nyala, kita harus terus ingat akan kasih Tuhan bagi kita, supaya kita boleh bertumbuh bersama, supaya kita boleh memenangkan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Kita harus senantiasa jangan hanya sebelah yang bertumbuh, namun semua kita harus bertumbuh. Semua kita harus mengalami Kristus dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Baik itu anak muda, orang tua, dewasa, semuanya akan mengalami bahwa kasih Kristus ada dalam setiap diri kita. Keyakinan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kita harus semakin tekun, terlebih untuk hari-hari ini. Jangan pernah ada yang undur, ada yang loyo untuk memuji Tuhan. Namun mari kita berikan setiap hari hati kita untuk Tuhan. Kita memberikan jiwa kita semakin hari semakin cinta hanya kepada Tuhan. Bapak demikianlah firman Tuhan. Biarlah setiap kita diberkati, setiap kita juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan terus kita ingat, kita harus terus memiliki kasih yang mula-mula itu, yaitu kasih yang senantiasa
ingin terus dekat dengan Tuhan, ingin terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang dinamakan kasih mula-mula. Kita senantiasa terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan kita, dan juga melalui firman Tuhan yang setiap hari boleh kita dengarkan Bapak Ibu. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita dimanapun kita semua berada. Kita akan tutup ibadah kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami sudah banyak belajar tentang kasih daripada Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami dianjurkan untuk senantiasa bertekun dengan sehati, sepikir dengan orang-orang percaya. Bapa, kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, melalui kerinduan kami untuk berkumpul bersama, bertumbuh bersama, bahkan kami boleh memenangkan jiwa-jiwa yang baru di hadapan Tuhan. Berkatilah kami malam hari ini Tuhan, buat hati kami senantiasa percaya hanya kepada Tuhan, dan kerinduan kami hanya untuk memuji memuliakan Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaatku kami dimanapun semua berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biar kami senantiasa memiliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Jangan ada yang loyo, jangan ada yang suam-suam buku di antara kami. Biarlah kami senantiasa semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Setiap hari kami semakin semangat. Setiap hari kami boleh melihat bahwa perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati lingkungan kami, berkati kul kami, gereja kami, bahkan bangsa dan negara kami Bapa. Kami mau terus berdoa Bapa, biarlah situasi yang sedang kami alami hari-hari ini boleh cepat berlalu. Kami memiliki kerinduan untuk bisa berkumpul bersama orang-orang seiman kami Tuhan, untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, saya percaya Engkau memberkati kami. Engkau terus menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga malapetaka dan penyakit tidak bisa menyentuh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau malam hari ini kekal untuk selama-lamanya.